Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nadir. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Adapun ciri-ciri dari kingdom ini sebagai berikut. Bersel banyak atau multiseluler. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran. Tidak memiliki dinding sel, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrop. Dapat bergerak secara aktif, umumnya bereproduksi secara seksual. Memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Selanjutnya, klasifikasi Animalia. Berdasarkan tulang belakang yang dimilikinya, Kingdom Animalia terbagi menjadi dua macam, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok Animalia ini masih terbagi lagi menjadi beberapa filum. Yang pertama adalah filum Porifera. Tubuh memiliki pori-pori yang bernama ostium yang berfungsi sebagai mulut. Ostium tersusun dari saluran kecil yang bermuara di rongga tubuh bernama sphygmosol. Memiliki saluran pelepasan berupa oxulum. Lapisan luar tersusun dari sel epitel sederhana bernama pinakosit. Lapisan dalam tersusun oleh sel berleher bernama koanosit. Koanosit terdiri dari flagella, vakuola, dan nukleus. Klasifikasi Porifera. Yang pertama, askonoid. Ciri Porifera ini yaitu lubang ostium langsung dihubungkan dengan saluran lurus ke sphygmosol. Yang kedua, skyconoid. Tipe ini memiliki ostium yang dihubungkan dengan saluran bercabang ke rongga yang berhubungan langsung dengan sphygmosol. Rongga tersebut dilapisi koanisit. Yang ketiga, leukonoid atau ragon. Lubang ostium yang dihubungkan dengan saluran bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan sphygmosol. Tubuh Porifera tersusun oleh zat kapur, zat kersik, atau benang spongin yang disebut spikula. Berdasarkan bentuk dan kandungan spikula, Porifera terbagi menjadi tiga. Yang pertama, calcarea. Rangka tubuh bersifat kalkareus karena spikulanya mengandung kalium karbonat. Yang kedua, hexactinellida. Spikula jenis ini mengandung banyak benang silikat atau kersik. Yang ketiga, Demospongia. Jenis ini memiliki tulang lunak dan tak berangka. Jika ada yang memiliki rangka, maka susunan rangkanya berasal dari serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Bentuknya monason dan tetrakson. Selanjutnya, filum Ctenophora. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Termasuk ke dalam kelompok hewan berongga. Tubuhnya lunak, tidak berwarna, dan mampu menghasilkan cahaya. Tubuhnya tergolong simetri radial dan tersusun atas dua lapis atau diploblastik. Memiliki mulut dan juga anus. Semuanya hidup di laut. Selanjutnya, filum Cnidaria. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki oxulum yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Memiliki saraf dan otot sederhana. Memiliki kinidosit atau sel penyekat yang ada tentakel untuk melawan mangsa. Klasifikasi Cnidaria. Yang pertama, kelas hidrozoa. Kelas Cnidaria yang hidup di laut dan air tawar. Bentuknya polip dan medusa. Yang kedua, kelas Kyphozoa. Tubuhnya seperti mangkuk transparan dan melayang di laut. Yang ketiga, kelas Anthozoa. Tubuhnya berbentuk seperti bunga dan hidup di laut sebagai polip soliter atau koloni. Selanjutnya, filum Platyhelminthes. Kingdom Animalia ini disebut juga sebagai cacing pipi karena memiliki bentuk simetri bilateral dan tidak berongga. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Tubuh tersusun dari 3 lapisan yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Memiliki saluran pencernaan tapi tidak memiliki anus. Umumnya hidup sebagai parasit, namun ada juga yang hidup bebas di perairan. Klasifikasi Platyhelminthes.
Kelas Tubellaria memiliki bentuk seperti tongkat, tubuh bersilia, memiliki 2 mata, dan tidak memiliki alat isap. Yang kedua, kelas Trematoda. Permukaan tubuh ditutupi kutikula. Di sekitar mulut ada alat isap 1 atau lebih yang dilengkapi gigi kitin. Biasanya hidup sebagai parasit di manusia atau hewan lain. Yang ketiga, kelas Cestoda atau cacing pita. Memiliki tubuh pipih panjang yang menyerupai pita. Selanjutnya, filum Annelida. Hewan ini memiliki beberapa ciri khas tersendiri, seperti memiliki rongga atau selom, tubuh dilapisi kutikula, termasuk triploblastik, melakukan reproduksi aseksual dan seksual. Klasifikasi Annelida. Annelida terbagi menjadi 3 kelas berdasarkan jumlah parapodia, satae, dan rambut yang dimilikinya. Yang pertama, kelas Polychaeta. Memiliki parapodia atau alat gerak berupa tonjolan daging yang memiliki kapiler darah, kulit tipis, dan ditumbuhi rambut. Yang kedua, kelas Oligochaeta. Tidak memiliki parapodia namun memiliki beberapa satae di setiap ruas tubuhnya. Yang ketiga, kelas Hirudinea. Tidak memiliki parapodia, rambut, dan satae. Selanjutnya, filum Nematoda. Ciri-cirinya sebagai berikut. Disebut juga cacing gilik atau cacing gilik. Tubuhnya berbentuk gilik panjang dengan bentuk tubuh simetri bilateral. Tidak memiliki silia, tidak memiliki segmen tubuh, dan juga dilapisi oleh kutikula yang transparan. Hidupnya bebas, dijumpai di darat, air tawar, dan air laut. Beberapa ada yang parasit pada hewan maupun tumbuhan. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan jantung. Contoh spesies: Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Ankylostoma atau cacing tambang, cacing kremi, cacing pilaria, dan cacing otot. Selanjutnya yaitu filum Mollusca. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan triploblastik selomata, merupakan hewan invertebrata, dan hidup di air dan di darat. Klasifikasi. Yang pertama, Amphineura, contohnya chiton. Yang kedua, Scapopoda, atau yang disebut dengan siput gading, contohnya Dentalium vulgare. Yang ketiga, Grastopoda, contohnya Achatina pulica dan Limnae vaginula. Yang keempat adalah Cephalopoda, contohnya Octopus, Sepia, dan Logilo. Yang kelima adalah Polychaepoda atau Bivalvia, contohnya Mytilus piridis. Selanjutnya pada filum Arthropoda, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh berruas-ruas, herbivora atau karnivora, sistem organ tubuh lengkap, mempunyai kerangka luar, dan struktur tubuh simetri bilateral. Klasifikasi. Yang pertama adalah Crustacea, dibagi menjadi 2 kelas yaitu Entomopteraka dan Molluscostraka. Yang kedua, Arachnida, dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Arachnidae, Scorpionida, dan Acarina. Yang ketiga yaitu Myriapoda, dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Chilopoda, Diplopoda, Simpila, dan Pauropoda. Yang keempat yaitu Insecta, dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Apteriotoa atau yang tidak bersayap dan Pterygota bersayap. Selanjutnya filum Echinodermata. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perkembangbiakan secara seksual, tidak memiliki sistem ekresi. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan memiliki tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva. Klasifikasi. Yang pertama yaitu Asteroidea, contohnya Asterians rubens. Yang kedua adalah Ophiuroida, contohnya Ophiutrus aglota. Yang ketiga Cinoidea, contohnya Diadema setosum.
Yang keempat, Holoturoidea, contohnya cucu Maria Frondace. Selanjutnya, Pilum chordata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Memiliki tali saraf tunggal. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Dan ada celah paring. Klasifikasi Pilum chordata terbagi menjadi 3 subpilum. Yang pertama, Cepochordata atau lancelet. Lancelet memiliki bentuk menyerupai ikan, namun tidak memiliki sirip. Transparan, memanjang seperti pisau, dan ukuran tubuhnya lebih kecil. Karena tubuhnya seperti pisau, maka hewan ini dinamakan lancelet. Yang kedua yaitu Urochordata atau tunicate. Hewan ini hidup di laut secara mandiri atau parasit. Fase larvanya biasanya memiliki 4 struktur chordata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu vertebrata atau craniata. Hewan vertebrata memiliki ruas-ruas tulang belakang seperti perkembangan dari notochorda. Habitatnya di darat, air tawar maupun di laut. Vertebrata memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh kranium, yaitu tulang kepala. Memiliki rahang 2 pasang kecuali agnata. Bernapas dengan insang, paru-paru, dan kulit. Anggota geraknya berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan. Namun juga ada yang tidak memiliki anggota gerak. Reproduksi secara seksual, jenis kelamin terpisah, fertilisasi eksternal atau internal. Ovipipar atau opipar atau pipipar. Subfilum vertebrata terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas Pisces, kelas amfibi, kelas reptilia, kelas apes, dan kelas mamalia. Selanjutnya pada budidaya hewan. Budidaya hewan telah dikenal oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Mereka telah memelihara berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan babi. Hewan-hewan tersebut diambil daging, susu, telur, bulu, atau kulitnya. Pada umumnya, hewan yang diternakan memiliki nilai ekonomi tinggi bagi manusia. Sekian presentasi tentang animalia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.